Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Yani Siti Munawarah dan teman saya Suan Fata Prasid. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis kasus penggabungan PT Mitra Keluarga Kaya Sehat Tbk dan PT Bina Husada Gemilang. Baik, langsung saja. Perusahaan yang bergabung di sini ada PT Mitra Keluarga Kaya Sehat Tbk. Perusahaan ini bernama PT Kalida Eka Prana yang kemudian berubah pada tahun lalu menjadi PT Mitra Keluarga Kaya Sehat. PT Mitra Keluarga Kaya Sehat Tbk atau MIKA adalah perusahaan yang memiliki bisnis utama sebagai penyedia layanan rumah sakit komunitas. Secara komprehensif ini memiliki cakupan beragam jasa spesialis. RS Mitra Keluarga tercatat sebagai RS swasta terbesar kedua di Indonesia berdasarkan jumlah kapasitas tempat tidur. Kedua, ada PT Bina Husada Gemilang atau BHG, merupakan anak perusahaan dari PT Mitra Keluarga Kaya Sehat Tbk. Sahamnya dimiliki oleh MIKA sebesar 80,00% dengan total transaksi sebesar 240 miliar. Merupakan perusahaan yang memiliki satu rumah sakit di Cibinong, Kabupaten Bogor yang bernama RS Bina Husada. Rumah sakit ini telah beroperasi sejak tahun 1987 dengan kapasitas sebanyak kurang lebih 120 tempat tidur operasional. Rumah sakit ini memiliki 2 layanan unggulan, yaitu Bogor Heart dan Vascular Center dan Bogor Eye Center, serta dilengkapi dengan fasilitas seperti CT scan, laboratori, ICU atau VCU, angiografi, echo. Rumah sakit ini juga telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, waktu terjadinya yaitu pertama pada tanggal 31 Januari 2019. MIKA telah menerima pernyataan efektif dari Bapepam untuk rencana penggabungan usaha dengan BHG. Kemudian, pada tanggal 1 Februari 2019, BHG resmi bergabung ke dalam MIKA. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kemudian tempat terjadinya itu ada di Jakarta. Jenis informasi atau fakta material yaitu pembelian saham perusahaan PT MIKA sebagai perusahaan induk dan PT BHG sebagai perusahaan anak. Latar belakang penggabungan pertama yaitu tujuan utama penggabungan usaha dimaksudkan untuk menyatukan strategi dan mengkonsolidasikan sumber daya grup MIKA dengan fokus pada bisnis seluler yang tumbuh cepat dan memberikan margin yang tinggi, serta juga akan meningkatkan efisiensi. Kedua, bergabungnya PT BHG menjadikan PT MIKA memiliki bidang atau jenis usaha yang lebih luas, terutama untuk mendukung bisnis utamanya, yaitu menciptakan pertumbuhan lebih cepat, mengurangi persaingan yang bergerak bisnis yang sama, meningkatkan peluang untuk menjadi market leader, menjajaki pasar baru yang potensial, dan meningkatkan sumber daya perusahaannya. Di sini ada bentuk penggabungan ditinjau dari segi jenis usaha, yaitu horizontal, vertikal, dan konglomerasi. Merupakan bentuk penggabungan usaha horizontal, di mana perusahaan yang bergabung mempunyai jenis usaha yang sama atau sejenis maupun jasa menggunakan bahan yang sama. PT MIKA dan PT BHG memiliki bidang usaha yang sama, baik dari sisi kesamaan produk, aliran distribusi, dan pemasarannya. Sekarang penggabungan ditinjau dari segi kejadian hukum, merger, konsolidasi, atau akuisisi. Nah, pada kasus penggabungan badan usaha ini, PT MIKA dan PT BHG merupakan jenis penggabungan badan usaha akuisisi, di mana PT MIKA sebagai perusahaan yang membeli sebagian besar kepemilikan saham PT BHG
Namun, PT BHG tetap ada dan beroperasinya tanpa ada penggantian nama maupun kegiatannya. Tujuan akuisisi horizontal PT Mika yaitu untuk memperluas pangsa pasar dan menjadi market leader-nya, maupun akan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan dan memperkuat eksistensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi setelah penggabungan. Nah, yang pertamanya itu masalah standar akuntansi keuangan baru. Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi ini, manajemen sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar dan interpretasi standar baru dan amandaman standar yang telah diterbitkannya. Namun belum berlaku efektif untuk buku yang dimulai 1 Januari 2019. Kemudian yang kedua, masalah prospek dan targetnya. Jadi PT Mika-nya itu akan terus memperkuat kapabilitasnya dalam melaksanaan dua modul bisnis untuk melayani pasien BPJS dan non-BPJS-nya agar perseroan dapat melayani seluruh spektrum segmen pasarnya. Namun demikian, wabah COVID-19-nya itu telah menjadi pandemi global dan menciptakan situasi yang tidak pernah terbayangkan dengan konsekuensi yang sulit diprediksi. Yang ketiga, masalah pengangkatan Dewan Komisarisnya, yaitu hingga tanggal 31 Desember 2019 seluruh komisaris independen aktif tidak memiliki hubungan financial management, kepemilikan saham atau hubungan keluarga hingga derajat kedua dengan komisaris lain, anggota direksi atau pemegang saham pengendali. Kemudian yang keempat, masalah penyataan independensi anggota komite audit, yaitu hingga akhir tahun 2019 seluruh anggota komite audit berasal dari pihak independensinya, yaitu tidak memiliki saham perseroan dan juga tidak memiliki hubungan usaha dengan perseroannya, dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham utamanya dan dewan komisaris atau direksi perseroannya. Kemudian ini metode pelaksanaan akuisisinya, yaitu kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisinya dengan prosedur pencatatan akuntansi terdiri dari dua macam metodenya, yaitu by cost dan by pool interest-nya, yaitu yang dilakukan antara perusahaan induk PT Mika dan perusahaan anak PT BHG yang sahamnya dimiliki. Nah, selanjutnya ini adalah struktur sebelum akuisisinya dari PT Mika pada tanggal 30 Desember 2018. Kemudian ini adalah struktur setelah akuisisinya. Setelah diakuisisinya itu atau ditandatangannya penyataan keputusan rapat tersebut, pemegang saham PT BHG menjadi sebagai berikut. Yang pertamanya itu PT Mitra Keluarga Kaya Sehat Tbk-nya itu sebanyak 48.400 saham atau 80%. Untuk yang kedua, Yayasan Bina Husada sebanyak 12.000 saham atau 19,80%-nya. Dan yang ketiga, Dr. Hasono Setiawan sebanyak 50 saham atau 0,08%. Dan yang terakhirnya, Dr. Lilian Perawari sebanyak 50 saham atau 0,08%. Dan yang akuisisinya itu dilakukan melalui pengeluaran saham baru di PT BHG sebanyak 48.400 saham dengan nilai nominal transaksi 240 miliar rupiahnya. Nah, di sini adalah struktur setelah akuisisinya. Pada tanggal 30 Desember 2019
yang saya sudah bahas tadi di atasnya. Nah, di sini adalah laporan keuangan tahunan dari tahun 2015 dan tahun 2019-nya. Dan juga ini adalah rasio-rasio keuangannya yang dari tahun 2015 sampai tahun 2019-nya. Nah, ini adalah slide terakhirnya tentang kesimpulannya. Yang pertamanya itu target. Jadi untuk targetnya itu PT Mika memiliki rencana untuk meningkatkan keseruan secara keseluruhan dan memperkuat eksistensi keseruan di fokus area yang baru setelah akuisisinya, yaitu adalah dampak kejadian informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan hidup usaha emiten atau perusahaan publiknya. Dan yang keduanya itu kinerja berdasarkan laporan keuangan konsolidasi saat akuisisinya pada tanggal 30 Desember 2019 dapat disebutkannya bahwa kinerja PT Mitra Keluarga Kaya Sehatnya itu menunjukkan kinerja yang lebih baik. Maka penghargaan telah diperoleh oleh PT Mika-nya itu dapat membuktikan bahwa PT Mika mempunyai kinerja yang baik dan diakui oleh masyarakatnya. Cukup sekian dari kelompok saya, kurang lebih mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.